Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini tentunya kembali terkait dengan P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan coba kembali bahas berkaitan dengan seleksi P3K di tahun 2023 ini ya. Berkaitan kembali terkait dengan seleksi kompetensi teknis tambahan. Karena terkait dengan SKTT itu masih banyak yang bingung, masih banyak yang komen di kolom komentar video-video saya sebelumnya. Dan ini merupakan pembahasan yang menarik ya. Jadi sebenarnya saya sudah membahas 2 kali berkaitan dengan seleksi kompetensi teknis tambahan ini. Tetapi masih tetap banyak yang komen bertanya terkait dengan hal ini. Terakhir ada satu pertanyaan yang menurut saya menarik. Pertanyaannya kiranya seperti ini. Bang, misal saya di seleksi kompetensi teknis dengan CAT, nilai saya kalah 15 poin dari satu orang di atas saya. Apakah nantinya setelah seleksi kompetensi teknis tambahan, nilai secara keseluruhan itu saya bisa menyalip ya satu orang di atas saya yang nilainya seleksi kompetensi teknis CAT ini lebih tinggi 15 poin gitu ya. Jadi jawabannya sangat bisa. Jadi kalau teman-teman sudah lihat video saya berkaitan dengan penghitungan nilai seleksi kompetensi teknis tambahan, seharusnya teman-teman sudah bisa menyimpulkan bahwa setelah seleksi kompetensi teknis tambahan, teman-teman bisa menyalip seleksi kompetensi teknis dengan CAT. Jika teman-teman kalah di CAT itu ya. Kenapa bisa? Karena pada Peraturan Menteri Pan-RB nomor 14 tahun 2023 tentang pengadaan P3K untuk jabatan fungsional disebutkan bahwa nilai kompetensi teknis CAT itu adalah yang paling utama dengan bobot minimal 50%. Kemudian ada diperbolehkan instansi menambah seleksi kompetensi teknis tambahan terutama bagi instansi pusat ya. Dan untuk instansi daerah hanya untuk formasi atau jabatan yang butuh keahlian khusus yang diperbolehkan untuk membuka atau menambah seleksi kompetensi teknis. Dan tentunya bisa saja teman-teman menyalip dengan nilai tinggi di seleksi kompetensi teknis tambahan. Tapi mohon maaf, kali ini saya belum membuat skenario penilaiannya ya. Teman-teman bisa buat sendiri, hitung sendiri. Jadi saya yakin kebanyakan instansi itu memberikan poin atau bobot lebih besar kepada seleksi kompetensi teknis dengan CAT. Jadi misal seleksi kompetensi teknis dengan CAT 60%, otomatis sisanya 40% itu di seleksi kompetensi teknis tambahan. Jadi tentunya jika teman-teman kalah di seleksi kompetensi teknis dengan CAT 15 poin, maka teman-teman harus lebih tinggi di seleksi kompetensi teknis tambahannya, ini lebih tinggi lagi ya. Jaraknya nggak lagi 15 poin. Kalau nanti misal nilai seleksi kompetensi teknis CAT-nya 300. Kemudian teman-teman di CAT ini kalah 15 poin, teman-teman hanya 285. Kemudian sebaliknya di seleksi kompetensi teknis tambahan teman-teman dapat 300, kemudian pesaing teman-teman dapat 285. Walaupun nilainya sama, tetapi teman-teman akan kalah karena bobotnya lebih tinggi yang CAT. Karena CAT ini kemungkinan 60% atau selebihnya gitu ya. Saya rasa tidak ada instansi yang memberlakukan hanya 50% untuk CAT. Tapi saya kurang tahu karena penentuan terkait dengan bobot ini diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing instansi ya. Panitia di masing-masing instansi, walaupun tentunya harus dikonsultasikan dengan panitia seleksi nasional. Jadi bisa saja teman-teman menyalip di seleksi kompetensi teknis tambahan untuk nanti nilai keseluruhan kompetensi teknisnya lebih tinggi. Tetapi teman-teman harus meraih nilai yang jaraknya lebih banyak dari pesaing teman-teman agar teman-teman bisa mendapat nilai kompetensi teknis secara keseluruhan dengan lebih tinggi dari pesaing teman-teman. Jadi jawabannya bisa, tetapi jaraknya harus lebih banyak daripada pesaing teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin melihat bagaimana skenario penghitungan nilai seleksi kompetensi teknis tambahan, teman-teman bisa lihat video saya sebelumnya ya. Dan di situ semoga teman-teman bisa paham berapa nilai yang harus diraih teman-teman jika teman-teman ingin menyalip pesaing teman-teman yang nilai seleksi kompetensi teknis CAT-nya lebih tinggi. Jadi mungkin itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga penjelasan kali ini bisa dipahami. Dan bagi yang belum paham, teman-teman bisa lihat video saya yang tadi ya,
penghitungan nilai seleksi kompetensi teknis tambahan. Mungkin itu saja pembahasan kali ini. Jika ada yang kurang dipahami, saya mohon maaf. Terima kasih. Jika ada yang masih perlu ditanyakan, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar ya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.